Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Malona Sabila Parinduri. Saya mahasiswi PMM 2 semester 5 Fakultas Tarbiyah UIN Sumatera Utara. Nah, kali ini saya akan membahas materi kelas 8 SMP semester pertama mengenai sistem koordinat. Pembahasannya ada 5. Yang pertama, pengertian sistem koordinat. Yang kedua, koordinat kartesius. Yang ketiga, memahami posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Yang keempat, memahami posisi titik terhadap titik asal 0,0 dan titik tertentu A, B. Dan yang terakhir adalah memahami posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Pembahasan yang pertama adalah pengertian sistem koordinat. Sistem koordinat adalah suatu cara ataupun metode untuk menentukan letak suatu titik di dalam grafik. Jadi, jika kita ingin menentukan letak suatu titik, maka kita bisa menggunakan sistem koordinat. Yang kedua adalah koordinat kartesius. Sistem koordinat kartesius digunakan untuk menentukan tiap titik dalam bidang dengan menggunakan dua bilangan yang biasa disebut koordinat X dan koordinat Y. Nilai X ditulis sebagai absis, sedangkan nilai Y disebut atau ditulis sebagai ordinat. Dengan demikian, format yang dipakai selalu X, Y dan urutannya tidak dibalik-balik. Pada sistem koordinat kartesius terdapat dua garis berpotongan tegak lurus. Garis mendatar disebut sumbu X, garis tegak disebut sumbu Y. Titik potong kedua sumbu disebut titik asal. X merupakan titik X dengan sumbu Y dan Y merupakan jarak titik dengan sumbu X. Catatan: sumbu X dan sumbu Y membagi bidang koordinat menjadi 4 kuadran. Kuadran pertama, koordinat X maupun Y itu bernilai positif. Kuadran yang kedua, koordinat X negatif, sedangkan koordinat Y positif. Kuadran yang ketiga, koordinat X maupun Y sama-sama negatif, sedangkan kuadran yang keempat, koordinat X positif, sedangkan koordinat Y negatif. Nah, di sini saya memberikan tampilan bidang koordinat dengan 4 kuadran. Dapat dilihat pada kuadran pertama, baik X maupun sumbu Y bernilai positif, yaitu titik Q 2,3. Berbeda dengan kuadran yang kedua, sumbu X-nya negatif sedangkan sumbu Y positif. Dapat dilihat pada titik P, yaitu minus 2,1. Sama dengan kuadran ketiga, yaitu sumbu X dan sumbu Y sama-sama negatif, sedangkan kuadran yang keempat, sumbu X positif dan sumbu Y negatif. Pembahasan yang ketiga adalah memahami posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, di sini sudah tertera titik A, B, C, D, E, F, G, H. Dari titik ini kita bisa menentukan posisinya terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, dikatakan titik A berjarak 6 satuan terhadap sumbu X dan berjarak 2 satuan terhadap sumbu Y. Kita buktikan. Ini titik A dan ini merupakan sumbu X. Kita hitung posisinya terhadap sumbu X. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi titik A ini memiliki 6 satuan jarak terhadap sumbu X. Sedangkan terhadap sumbu Y, yaitu kita hitung ke sebelah kiri, 1, 2. Jadi titik A ini memiliki 2 satuan terhadap sumbu Y, sehingga posisi titik A terhadap sumbu X dan sumbu Y adalah 6,2. Sesuai dengan jawabannya. Begitu juga dengan titik B, titik C, D, E, F, G, H bisa dicari dengan cara yang sama. Kemudian pembahasan yang keempat, memahami posisi titik terhadap titik asal 0,0 dan titik tertentu A, B. Nah, di sini ada titik K, L, M, N, dan P. Maksud dari judul di atas adalah kita bisa menentukan titik K terhadap titik tertentu.
titik tertentu itu bisa kita pilih sendiri, misalnya titik P. Jadi kita bisa menentukan posisi titik K terhadap titik P. Nah, di sini sudah dituliskan cara menentukan koordinat titik K, L, M, dan N terhadap titik P. Langkah-langkahnya yang pertama adalah gunakan titik P sebagai titik acuan dan buatlah sumbu X dan sumbu Y dengan titik P sebagai titik O 0,0. Jadi kita membuat titik P sebagai acuan. Kemudian tentukan koordinat titik K, L, M, dan N dengan sumbu X dan sumbu Y yang baru. Sumbu X dan sumbu Y yang baru itu adalah yaitu terhadap titik P itu. Jadi titik P itu merupakan sumbu X dan sumbu Y yang baru. Jadi didapatlah koordinat titik K, L, M, dan N terhadap titik P. Koordinat titik K adalah 6,9. Mari kita buktikan. Ini titik K. Maka kita bisa menentukan posisinya terhadap titik P. Jika terhadap sumbu X, maka dia mendatar. Kita hitung mendatar ke sebelah kiri 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi titik K ini berada posisinya 6 satuan terhadap titik P. Kemudian terhadap titik P namun melalui sumbu Y, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi posisi titik K terhadap titik tertentu yaitu titik P adalah 6,9. Sesuai dengan jawabannya. Begitu juga dengan titik K, L, M, dan N bisa dicari dengan cara yang sama. Kemudian adalah pembahasan yang terakhir, memahami posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Di sini sudah tertera gambar di mana terdapat 3 buah titik dengan 3 buah garis. Titik A, titik B, titik C, di mana dilalui oleh 3 garis, yaitu garis berwarna hijau, berwarna biru, dan berwarna merah. Dari gambar tersebut kita dapat memahami posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Dari gambar tersebut tampak bahwa garis yang melalui titik A dan B tegak lurus terhadap sumbu X dan sejajar terhadap sumbu Y. Nah, garis yang melalui A dan B adalah garis berwarna hijau. Garis ini merupakan garis yang tegak lurus terhadap sumbu X karena sumbu X itu mendatar, sedangkan garis G ini tegak sehingga dia sejajar dengan sumbu X namun tegak lurus terhadap dia tegak lurus terhadap sumbu Y. Nah, tegak lurus terhadap sumbu X sedangkan terhadap sumbu Y itu dia sejajar. Kemudian garis yang melalui titik A dan C sejajar terhadap sumbu X dan tegak lurus terhadap sumbu Y. Yang melalui titik A dan titik C adalah garis yang berwarna biru. Garis ini sejajar dengan sumbu X karena sama-sama mendatar namun tegak lurus terhadap sumbu Y. Dan yang terakhir adalah garis yang melalui titik B dan C tidak sejajar dan tidak tegak lurus terhadap sumbu X dan sumbu Y. Bisa kita lihat garis yang melalui titik C dan titik B adalah garis berwarna merah. Garis ini miring sehingga tidak tegak lurus maupun tidak sejajar dengan sumbu X maupun dengan sumbu Y. Nah, inilah seputar materi mengenai sistem koordinat, materi kelas 8 semester pertama. Mudah-mudahan materi ini dapat bermanfaat bagi kita. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.